Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Safna Habibah dari program studi bimbingan konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya membuat video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nurhana Widianti. Di sini saya akan mereview sedikit tentang buku pendidikan kaum tertindas yang ditulis oleh Paulo Freire. Buku pendidikan kaum tertindas ini terbit pada tahun 1968. Paulo Freire sendiri merupakan tokoh pendidikan yang berasal dari Brazil. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan secara rinci apa itu tertindas, baik secara maknawi maupun secara mindset. Pada bab pertama, penulis menjelaskan tentang apa itu penindas dan tertindas. Penindasan dideskripsikan sebagai usaha dehumanisasi kelompok penindas kepada kaum lemah. Proses dehumanisasi ini berjalan sistematis dan terstruktur. Ada kalanya kaum tertindas memiliki keinginan untuk membalas dendam dengan membalikan keadaan pada kaum penindas. Cara mereka melakukan hal tersebut tidaklah salah, namun pada akhirnya yang terjadi adalah penggunaan cara penindasan versi baru. Jadi, bukannya menghilangkan keseimbangan antara penindas dan tertindas, malah memperbarui siklus penindasan. Situasi tersebut dapat dihilangkan dengan cara memberikan pemahaman baru terhadap penindas dan tertindas. Selanjutnya, pada bab kedua, penulis membicarakan tentang proses pendidikan yang dialami oleh kaum-kaum tertindas selama ini. Penulis mengatakan bahwa pendidikan yang dialami oleh kaum-kaum tertindas tidak ada bedanya seperti pendidikan dengan sistem bank. Artinya, di sini guru merupakan subjek yang memiliki pengetahuan yang disampaikan kepada murid, sedangkan murid hanyalah sebuah deposit belaka. Dalam pendidikan seperti ini, ada suatu penindasan terselubung terhadap kreativitas murid. Murid dituntut untuk mengikuti jalan pemikiran guru tanpa diberi kesempatan untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah yang ada. Untuk lepas dari penindasan gaya pendidikan sistem bank, penulis memberikan suatu alternatif baru, yaitu dengan suatu metode yang diberi nama metode pendidikan hadap masalah. Dalam bab ketiga, penulis menjelaskan bahwa dengan adanya dialog diharapkan tidak ada lagi keadaan di mana satu orang aktif menabungkan gagasannya kepada orang lain, sementara yang lain pasif hanya menerima gagasan dari orang tersebut. Keberadaan manusia tidak mungkin tanpa kata, juga tidak berlangsung dalam kata-kata palsu. Tetapi dengan kata-kata yang benar, dengan apa manusia mengubah dunia? Dialog adalah bentuk perjumpaan di antara sesama manusia. Dialog menegaskan dirinya sebagai sarana di mana seseorang memperoleh makna dirinya sebagai manusia. Manusia dialogis bersifat kritis dan tahu bahwa walaupun dalam diri manusia terdapat kekuatan untuk mencipta dan mengubah, namun dalam sebuah situasi keterasingan yang nyata, dia mungkin saja salah dalam menggunakan kemampuan itu. Pada bab terakhir, yaitu bab 4, penulis mencoba membandingkan antara model pendidikan anti-dialogis dengan model pendidikan dialogis. Model pendidikan anti-dialogis selalu ditandai dengan usaha menguasai manusia, sedangkan model pendidikan dialogis selalu bersifat kooperatif. Di dalam buku pendidikan kaum tertindas ini, disebutkan bahwa teori-teori tindakan anti-dialogis dikenal istilah-istilah seperti penaklukan, pecah dan kuasai, manipulasi, dan serangan budaya. Sedangkan
Teori-teori tindakan dialogis dikenal dengan istilah-istilah seperti kerjasama, persatuan untuk pembebasan, organisasi, dan sintesa kebudayaan. Nah, dari 4 bab yang ada dalam buku Pendidikan Kaum Tertindas ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan yang terjadi menurut pengamatannya adalah pendidikan yang menindas, di mana pendidik, dalam hal ini guru, berperan sebagai penindas dan murid secara sadar menjadikan dirinya sebagai seseorang yang tertindas. Semua itu tidak lepas dari hal-hal yang sudah dimulai dan agaknya sulit untuk diputus, di mana orang-orang yang dulunya tertindas akan berbalik menjadi penindas. Jadi, bukannya mengubah kontradiksi yang terjadi, tetapi malah melestarikannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.